Sehat ya. Sedulur AW, Brodin-Brodin, dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Saat ini Bandara Ngloram didatangi oleh Bapak Deputi Bidang Meteorologi beserta rombongan untuk meninjau lokasi untuk peralatan meteorologi, yaitu AWOS. AWOS adalah alat meteorologi untuk menyampaikan informasi termutakhir mengenai kondisi cuaca untuk penerbangan. Jadi, alat ini sangat penting untuk keselamatan penerbangan. Rombongan kali ini langsung dipimpin oleh Bapak Deputi Bidang Meteorologi atau 01-nya meteorologi se-Indonesia. Terima kasih atas support yang luar biasa dari BMKG kepada pembangunan dan pengoperasian Bandara Ngloram. Dengan hadirnya AWOS akan sangat menunjang operasional penerbangan di Bandara Ngloram untuk mengetahui cuaca terkini di Bandara Ngloram dan sekitarnya. Pantengin terus AW Channel, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya, di share untuk AW Channel tercinta. Aman tuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Deputi Bidang Meteorologi beserta rombongan. Selamat datang di Bandara Ngloram, Cepu. Nah, beginilah keadaan kami. Ini sebenarnya di sedikit yang kita perbaiki untuk terminal sementara nantinya, Pak. Seperti itu. Nah, juga kita ruang rapat kemarin juga Pak Menteri di sini juga, Pak. Di sini enggak? Ya, sudah. Nah, Pak Menteri PU juga sekalian kemarin Pak Mensesnek. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Deputi, khususnya untuk meteorologi yang sangat support Bandara Ngloram, Pak. Iya. Kehormatan bagi kami, Pak. Karena saya waktu bangun bandara yang lama juga saya gini juga kayak gitu. Nah, ini luar biasa. Makanya kemarin saya baru selesai kemarin sore Pak urusan Jakarta. Iya. Ya sudah, kita mendarat Pak sama Mas Rosa berdua. Iya. Sampainya tadi jam 7 dari seperti itu. Nah, karena ini juga salah satu program kami lah, karena kita mempunyai planning untuk peresmian, Pak. Oh iya. Artinya semua fasilitas misalkan terminal harus jadi, dengan lagi kita bangun, Pak. Nah, terus parkir, jalan masuk itu harus sudah jadi termasuk landscape. Nah, untuk mengejar itu gimana? Karena sekarang posisinya tanah baru dibebaskan. Terus yang kedua, anggaran juga perlu direvisi. Yang ketiga, kita juga harus lelang dan sebagainya. Nah, itu kita kejar, Pak, termasuk peralatan meteorologi. Makanya sewaktu COVID kemarin kita nggak bisa kemana-mana, Pak. Makanya saya mulai saya ke Airnav, saya ke Meteo waktu itu ke Pak Ahmadi waktu itu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita ke BMKG dan ini mudah-mudahan nanti kita bisa melihat lapangan, Pak. Terus memang untuk master plan kita meteorologi itu ditempatkan di lahan yang berwarna ini. Nah, ini Pak 12 itu. Nah, 12 ini, nah itu meteorologi dan itu belum dibebaskan, Pak. Nah, mungkin nanti saya akan bicara sama Pak Bupati untuk dibebaskan tahun 2022. Ya, saat ini belum berarti. Belum, tapi iya. Ya. Karena kan kemarin belum karena Covid, Pak ya. Ini nah, untuk AWOS nanti ada alternatif Bapak. Yang pertama warna biru itu AWOS-nya di dekat Binsok, Pak. Ya, jadi di sebelah sini. Nah, itu langsung langsung ke runway, Pak. Dan itu lebih aman karena akan pasti terpantau oleh AFSEC kami. Itu. Nah, terus yang kedua
di belakang gedung ini Pak, di belakang gedung administrasi kami di sini itu kan udah dibebaskan juga seperti itu. Tetapi nanti ada obstacle. Ya saya dengar awas kalau sebaiknya jangan ada obstacle. Nah seperti itu. Jadi nanti monggo nanti kira-kira mana yang secara teknis kemeteorologian yang ini nanti kami akan melaporkan ke Pak Sesdijen untuk kita juga akan ke Direktorat Bandar Udara Pak. Tower di mana Mas? Siap? Tower. Tower nanti di sebelah sana di itu. Poin 5 tower ATC. Nah itu ini tower buat ini PK. Karena enak itu. Datanya awas kan di transmit ke tower. Tower, Tapi ya. nanti ada obstacle. Iya, Yang betul. yang penting nggak ada obstacle aja. Iya. Betul. Situ Pak. Dan itu juga belum coba itu termasuk yang dibebaskan yang mana ya? Yang tadi itu yang nah jadi izin Pak itu yang warna ungu itu sudah dibebaskan oleh Pemda Pak yang di ujung sama yang di terminal ungu ini. Nah yang biru itu adalah aset dari ESDM. Jelas ya. Ya, yang orange itu sudah dibebaskan, sudah dibayarkan tahun ini oleh provinsi Pak. Oh iya. Nah kami sedang proses bastu cara serah terima operasionalnya. Nah terus yang merah itu adalah yang akan kita minta kembali Pak, kurang lebih itu 5 hektar. Karena nggak mungkin itu tidak dibebaskan, nanti orang punya tanah di situ dia buka warung, kan nggak lucu di tengah lahan dia buka warung. Kita juga nggak bisa melarang kalau tanahnya dia kok. Nah itu harus dibebaskan ini targetnya, dan yang target terakhir adalah yang hijau. Hijau ya. Iya. Nah, sehingga Yang hijau itu kan yang posisi yang meteorologi tahu ya. meteorologi di Meteorologi situ ya. Pak, Belum penangkapan dibebaskan ya. belum Iya iya. seperti itu. Karena kita mau ke merah dulu Pak. Iya iya. Karena kalau hijau kita bebaskan nanti merahnya kan masih punya orang Pak. Iya. Ya jadi kita harus apa bertahapnya itu nyambung seperti itu Pak. Nah itu Pak yang bisa kami sampaikan. Nanti monggo yang kita lihat ke lapangan Bapak, Iya. yang ke lapangan. Iya. Nanti kita kalau misalkan perlu berita acara kita nanti berita acara bahwa ini cocoknya di sini dan sebagainya untuk Ya. melaporkan diperlukan. Mungkin itu Pak dari kami. Sekali lagi kami dari UPBU Dewa Daru dan Satpol Bandara Ngeloram mengucapkan selamat datang, terima kasih buat tim BMKG yang supportnya luar biasa kepada bandara kami Pak. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yadus sebagai Bandara Ngeloram ya. Dewa Daru. Dewa Daru. Nah, sekaligus membawa Ngeloram. Iya. Ya, dan kawan-kawan dari BPU sini saya mengucapkan terima kasih, artinya bahwa tim BMKG diterima dengan baik, artinya sudah diajak diskusi. Jadi begini Pak Dedi, tepat. Jadi nanti ini saya merencanakan sih ada 2 tahap. Tahap pertama mungkin bagaimana kita membantu sini dengan yang ada dulu, artinya AWOS akan kita pasang dulu. Ya, kita pasang nanti dengan beberapa kriteria. Nanti secara teknis Pak Agus maupun Pak Kapus menambahkan di mana lokasinya. Nah, paling tidak syarat dari sisi keamanan peralatan, terus suplai listriknya, paling tidak itu. Nanti kemudian AWOS itu sendiri itu sebenarnya bisa dibaca langsung oleh tim sini atau nanti ada data sharing dari timnya Semarang. Barangkali itu juga perlu ditentukan. Itu saya anggap tahap 1 di sini. Nah, tahap 2-nya nanti kalau memang ini berkembang bagus, bisa artinya otomatis BMKG pasti membutuhkan kantornya yang tadi menunggu sambil pembebasan. Nanti kantor itu bisa begini, bisa juga dibangun. Harapannya sih kalau sudah di given oleh sini diberikan, dibangunkan nggak masalah, ya lebih baik. Tapi kalau kami yang harus bangun, mungkin status tanah sama ini perlu dibicarakan lebih lanjut dan perlu disampaikan lebih dulu 1 tahun sebelumnya. Karena pengusulan. Pengusulan anggarannya itu yang perlu nih. Ya artinya bahwa di sini kami pun juga kemarin Pak Kapus juga laporan bahwa artinya untuk melengkapi ini secara administrasi juga akan bersurat ke Pak Dirjen Pak Sekjen. Nanti kita bertahap. Jadi mungkin
Pak Kapus segera saja dibicarakan kapan untuk teman-teman pusat penerbangan itu akan install AWOS itu. Terus kemudian nanti teman-teman dari Semarang menggunakan data sharing atau menggunakan, artinya teman-teman di sini diajarin baca. Iya. Kalau penerbangan sehari sekali mungkin Iya. repot, perlu ada orang. Tapi kalau seminggu sekali misalkan cukup kawan-kawan dari CDU diajarin, nanti setiap minggu disupervisi oleh Semarang datang ke sini. Itu jangka pendek ya Pak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kami dari BMKG memang sudah tusi kami Pak Aryadi membantu untuk keselamatan penerbangan. Jadi kita tidak bisa menolak. Paling tidak kita mohon berharap kerjasama yang lebih erat, artinya saling membantu lah. Bahwa kami pun juga memiliki keterbatasan dari segi mungkin anggaran, dari segi orang juga. Jadi itu yang mungkin kita bicarakan lebih lanjut. Saya rasa itu dari saya, mungkin Pak Kapus. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Deputi Bidang Meteorologi, kemudian Pak Aryadi, dan juga seluruh teman-teman yang hadir di sini pada pertemuan rapat pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih Pak atas koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kunjungan kita pada pagi hari ini sebenarnya melanjutkan lanjut kita berdasarkan kunjungan Bapak ke kantor pusat ke BMKG beberapa bulan yang lalu jadi ini kami dari BMKG sebenarnya menanggapi serius atas pembangunan bandara di Ngelorab ini, dan kami juga ingin melihat langsung bagaimana kondisi yang ada di lapangan saat ini. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan, tadi saya sudah mendengar dari penjelasan Pak Aryadi sendiri bahwa memang di beberapa lokasi itu nanti akan dibangun kantor untuk meteorologi. Kami tentu sangat menyambut baik dengan koordinasi seperti ini, karena beberapa lokasi sebenarnya nggak seperti ini Pak Garin kita melakukan koordinasi seperti ini malah justru lebih enak kita nanti menyampaikannya. Nanti itu sebagai dasar pada saat pengusulan anggaran berikutnya. Ya tentunya memang kami berharap agar proses ini dapat berjalan dengan lancar Pak. Karena ini tentunya akan sangat terkait dengan perencanaan kita ke depan Pak. Seperti apa nanti gedungnya nanti lokasinya di mana, kemudian seperti apa nanti yang kita bangun. Koordinasi dengan staf terdekat ini Pak Tikno ini mohon nanti dibantu Pak arahan dari Pak Dep tadi kan, untuk kita punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi jangka pendek ini kita lebih fokuskan bagaimana kita bisa memberikan layanan secara periodik terlebih dahulu. Mungkin bisa dengan data sharing nanti. Tentunya kalau untuk data sharing, terus kemudian juga usulan-usulan terkait dengan bantuan kita sih nanti itu tentu akan kita rencanakan ke depan. Kita buat perencanaan yang matang. Nanti kita akan koordinasi, ini banyak ini dengan biro perencanaan, dengan biro umum, SDM dan sebagainya Nah, namun saya perhatikan untuk untuk gedung sendiri tanah dibebaskan Pak. Betul Pak. Itu masih dalam proses ternyata. Nah, untuk jangka pendeknya tentu kita akan menempatkan peralatan dulu Pak di sini. Peralatan yang paling efisien dan paling efektif menurut saya itu AWOS Automatic Weather Observation Station, yang bisa kita tempatkan di lokasi ini. Tadi masukan Pak Agus Fitri itu betul juga Pak. Bagaimana agar AWOS ini dekat dengan menara, tower karena AirNav jadi supaya nanti ini komunikasinya bisa online, bisa lancar, bisa tidak terputus lah untuk memudahkan proses ini. Nah, karena untuk informasi dari AWOS itu tidak melalui artis lagi Pak saya dengar seperti itu Ada teks yang disampaikan oleh direktur. Itu nanti langsung ke operator pesawat gitu. Jadi nanti informasi kita mungkin lebih cepat lagi Pak. Jadi kami harapkan nanti terutama mungkin perlu juga Pak Dep kita melakukan semacam bukan FGD supervisi melihat bagaimana kesiapannya nanti, penempatannya yang pas itu di mana. Kita perlu menentukan tim teknis nanti di wilayah Bandara Ngelorab ini, terutama untuk menentukan lokasinya, kemudian penempatannya.
Nabut 2020 2000 berapa peresmiannya itu 2021 ini ya? Tahun ini. Tahun Tahun Iya. ini ya, tahun ini. Desember. Makanya kita Artinya harus segera ini